view, maka nanti akan muncul tampilan raport atau data raport seperti ini. Muncul sebuah halaman nilai raport yang dimana ada pendidikan agama ini untuk urutan 1, pendidikan Pancasila urutan kedua, PJOK urutan ketiga, dan seterusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana, channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, serta channel yang memberikan tutorial edukasi dan teknologi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, sudah lama saya tidak membuat sebuah tutorial cara membuat sebuah aplikasi menggunakan Apscript. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat sebuah aplikasi e-raport digital atau e-raport berbasis website menggunakan Apscript tanpa hosting, tanpa domain, tapi langsung online ke internet, gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan fitur apa saja di sini. Ya, di sini saya sudah masuk ke dalam sebuah halamannya wali kelas. Di sini juga ada halamannya admin dan halamannya guru. Saya akan jelaskan satu-satu, mulai dari admin dulu ya teman-teman ya. Di sini ada halaman admin yang dimana admin dapat mengelola semua halaman atau menu-menu di dalam e-raport tersebut. Di sini ada manajemen sekolah ya teman-teman ya. Ada data jurusan, data kelas, data mapel, data ekstrakurikuler, serta data pengumuman. Untuk data jurusan di sini ini khusus untuk jenjang SMK atau SMA ya. Mungkin SMA bisa ya karena ada IPA sama IPS. Tapi kalau SMP atau SD itu tidak menggunakan jurusan. Nah, ini data kelasnya juga ya teman-teman ya. Nah, data kelas seperti ini teman-teman, ini dapat diinputkan per kelasnya 10 TKJ 1, tingkat 1, 10 misalkan 11 TKJ 2, TKJ 1, tingkatnya tingkat 11 seperti ini ya. Tinggal tambah kelas di sini. Nah, itu seperti apa? Kita simpan. Nah, segitu ya. Di sini juga ada data mapel. Data mapel ini langsung tersinkronisasi dengan guru ya. Jadi guru tersebut dapat memilih mapel untuk beberapa kelas. Contohnya di sini misalkan jikalau belum ada mapel, klik tambah mapel. Mapelnya apa di sini? Misalkan mapelnya matematika gitu ya. Matematika. Kelompoknya kelompok apa? Kalau misalkan SMP, SMA itu pilih saja kelompok umum. Tapi untuk jurusan atau kejuruan atau SMK itu pilih kejuruan saja ya, karena mapel ini masuk ke kejuruan. Terus misalkan fase apa? Fase F misalkan ya, karena fase E sudah ada saya inputkan. Jurusannya misalkan semua jurusan, karena mapel matematika ini semua jurusan pasti ada matematika, jadi pilih semua jurusan saja. Ini urutannya matematika urutan ketiga di dalam format raport ya, jurusan misalkan urutannya berapa ya? Ke 7 kalau nggak salah ya. Ke 7 di dalam sebuah format raport. Sudah simpan saja. Nanti bisa diedit lagi kalau misalkan lupa ya. Nah, kalau sudah, contoh di sini, nah muncul di sini ya matematika fase F. Nah, ini kalau 0 seperti ini itu belum ada guru yang mengambil mapel matematika ya gitu. Contoh di sini misalkan saya akan mengambil contoh informatika. Nah, informatika ini siapa saja sih? Karena ini ada 3, berarti ada 3 kelas yang sudah mengambil mapel tersebut. Siapa gurunya? Gurunya Wildan Fatur Rahman misalkan. Nah, kalau bisa menambahkan lagi informatika, ini bisa ya. Contohnya seperti ini, misalkan guru informatika itu siapa ya? Misalkan Susan. Nah, ini ya di Susan ini mengajar informatika di kelas misalkan kelas distrik 10, distrik 1, 2, dan 3. Seperti ini ya. Contohnya tahun pelajaran 2025-2026. Klik simpan in saja. Maka ini nanti akan terintegrasi langsung kepada mapel dan kelas tersebut. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Wildan di TKJ, Susan di TITL atau Teknik Instalasi Tenaga Listrik ya. Kalau sudah, di sini tinggal langsung masuk ke input nilai ya, input nilai. Nah, input nilai ini di dalam halaman admin itu ada input nilai ini dan cek nilai atau cek nilai, sorry. Nah, untuk input nilai itu hanya untuk guru dan wali kelas, jadi admin tidak bisa atau kurikulum tidak bisa ya. Nah, di sini hanya dapat cek nilai saja. Jikalau admin atau kurikulum ingin melihat
siapa saja sih guru yang sudah menginputkan nilai kepada kelas tersebut gitu ya. Kita bisa lihat di sini, misalkan tahun ajaran 2025 dan 2026 semester 1 PTS, jurusannya misalkan Teknik Komputer dan Jaringan, untuk kelasnya kelas 10. Kita tampilkan. Nah, muncul sebuah data mapel dan guru. Di sini ada kelasnya apa? Mapelnya Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, gurunya Anwar Sadat, dan statusnya sebagian, dan progresnya 1:33. Kenapa seperti ini? Karena guru tersebut baru menginputkan satu nilai kepada kelas tersebut. Sedangkan di dalam kelas tersebut itu ada 33 siswa totalnya. Jadi muncullah sebagian karena baru satu nilai. Sedangkan kalau yang belum, misalkan di sini contoh bahasa Indonesia itu Shin Solihin, statusnya misalkan belum karena belum satupun menginputkan nilai kepada kelas tersebut. Jadi progresnya 0/33 gitu. Tapi kalau ada seorang guru yang sudah menginputkan semua nilai kepada siswa tersebut, maka nilainya akan 33/33 dan untuk statusnya lengkap, dan di sini warna hijau untuk tampilan statusnya gitu ya. Nah, di sini contoh, nah ini yang paling ini informatika ya. Wildan Fatur Roman baru 3 siswa yang diberikan nilai. Nah, jadi isinya sebagian saja karena belum lengkap gitu ya. Oke, ini untuk cek nilai jikalau admin atau kurikulum ingin melihat siapa saja sih guru yang sudah menginputkan nilai kepada kelas tersebut gitu ya. Oke. Di sini juga ada data siswa. Jadi admin atau kurikulum dapat menginputkan data siswa, dan di sini juga data guru ya, data wali kelas dan data guru. Jadi admin dan wali kelas, admin dan kurikulum dapat menginputkan data wali kelas dan data guru gitu ya. Ini akan langsung otomatis membuat sebuah akun untuk login kepada halaman e-rapotnya gitu ya. Ini untuk halaman login sudah selesai saya jelaskan ya. Oh enggak, satu lagi di sini ada pengaturan ya. Ada pengaturan yang di mana manajemen user ini menampilkan user yang sudah diinputkan, dan setting umum. Ini setting umum ini untuk apa ya? Untuk halaman nanti cetak rapot ya, untuk mengambil sebuah data di dalam sini seperti logo, header, misalkan untuk nanti ada tanda tangan kepala sekolah itu muncul ya di dalam sebuah cetak rapotnya. Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Ini saya cukup di sini. Sekarang saya akan masuk kepada role-nya guru di sini. Misalkan guru-guru. Nah, ini ya. Nah, kebetulan saya sudah masuk sebagai Wildan Fatur Roman. Nah, sampai di sini dashboardnya ada status akun aktif. Ini sisanya 67 hari, dan ini sama dengan admin ya tampilannya. Dan yang paling penting sih juga ada yang saya tadi belum jelaskan. Untuk profil guru itu dapat mengupdate sendiri ya, identitas guru tersebut dapat mengupdate di halamannya. Seperti password di sini ya, klik edit, maka nanti akan edit misalkan untuk nomor HP 089 misalkan ya, ini akan otomatis dan passwordnya dirubah serta alamatnya di mana, baru klik simpan saja. Contoh sini klik simpan ya, ini akan menyimpan. Ini contoh saja untuk menyimpan identitas guru ya. Nah, ini oke, ada yang salah. Oke, ini perlu kebanyakan mungkin ya. Oke, intinya seperti itu ya untuk data identitas guru. Dan yang paling utama untuk halaman guru itu adalah input nilai. Di sini ya ada input CP serta TP dan input nilai. Jadi kita mulai pertama di input nilai CP dan TP dulu. Nah, di sini nanti guru itu dapat menginputkan sebuah CP dan TP-nya sesuai dengan mapel yang mereka ampu. Contohnya Wildan Fatur Roman itu ada 2 mapel. Yang pertama informatika serta pemrograman dasar. Di sini saya akan pilih pemrograman dasar. Kebetulan karena belum ada ya untuk pemrograman dasar si mapelnya di dalam kelas. Nah, sekarang kita langsung buat saja nih, belum ada CP. Kita buat CP-nya misalkan di sini CP strip PD misalkan strip 1. Untuk deskripsinya siswa atau misalkan asal dulu aja ya. Yang penting ini data masuk. Nah, sini. Terus pastinya fase E. Nah, simpan saja. Nah, nanti akan muncul, nah di sini ya muncul sebuah CP. Kalau sudah klik ini, maka nanti si CP ini akan diambil oleh TP di sini ya. Nah, kita pilih CP terlebih dahulu karena sudah ada CP PD1 di sini. Kita klik tambah untuk membuat sebuah TP-nya, klik ganjil, kode TP-nya misalkan TP PD1. Deskripsinya apa? Jelaskan untuk TP-nya
Ini saya contohkan dulu saja ya gitu. Kalau sudah klik simpan, maka otomatis akan kesimpan ke dalam sebuah TP di sini ya. Jadi nanti guru tersebut dalam satu semester ini itu ada berapa TP sih? Sesuaikan saja dengan tujuan ajar daripada guru mapelnya. Kalau sudah misalkan untuk informatika ini ada satu ada satu TP ya satu TP saja. Kalau ada dua ya dua saja gitu ya. Nah kalau sudah kita langsung lanjut ke input nilai. Di sini guru menginputkan nilai untuk jenis nilainya PTS misalkan. Ini tahun ajarannya semester ganjil, kelasnya misalkan kelas 1031. Untuk mapelnya di sini misalkan untuk Wildan itu informatika sudah tinggal pemrograman dasar, pilih PTS. Nah, di sini tampilkan nilai. Nah, maka muncul sebuah data siswa yang ada di kelas 10 TKJ 1. Itu totalnya ada 33 siswa ya. Nah, ini ya. Kalau sudah, misalkan kita langsung inputkan saja karena TP1, TP-nya ada 1, misalkan di sini 67. PTS-nya 85. Maka nanti itu akan dikalkulasikan rata-ratanya menjadi nilai akhir seperti ini ya, jadi 72. Nah, ini kalau sudah misalkan ini diinputkan dari satu atau total semua siswanya sudah diinputkan, tinggal klik simpan saja ya. Misalkan ini TP serta PTS semua siswa sudah diinputkan ya. Nah, sampai sini semua siswa sudah diinputkan, tinggal klik simpan saja. Nah, kalau sudah klik simpan, ini akan tersimpan ke dalam sebuah database nilai akhir penilaiannya sini ya. Nah, ini nilai akhir. Kita cek di sini. Nah, ini ya, nilai akhirnya di sini akan muncul. Ya, ini akan diambil oleh si wali kelas begitu. Oke, data berhasil disimpan, kita oke saja. Nah, begitu. Nah, kalau sudah, saya akan langsung lanjut kepada rule-nya si wali kelasnya. Karena untuk role guru, untuk halaman guru sudah selesai, saya akan langsung lanjut ke dalam halaman wali kelas. Ini paling utama ya, yang paling kita tunggu yaitu halaman wali kelas untuk cetak rapot. Nah, untuk si wali kelas ini ada menu dashboard seperti biasa sama, terus penjamin sekolah. Ini juga input nilai, ini sama dengan input nilai guru seperti yang saya jelaskan. Dan yang paling utama di dalam sebuah wali kelas itu saya akan menjelaskan data rapot. Nah, di sini data rapot tersebut itu muncul reka rapot yang dimana data si wali kelas tersebut itu mengampu menjadi seorang wali kelas itu di 10-1, tahunnya tahun berapa, total siswanya berapa, dan nilai yang sudah masuk di sini ada berapa. Contohkan tadi saya sudah menambahkan tuh pemrograman dasar. Nah, sekarang ini akan bertambah 1 karena awalnya itu ada 13 ya. Awalnya itu ada 12. Karena saya tadi sudah menginputkan 1, jadi akan bertambah ya. Lihat sini, cek mapel. Sini belum ada pemrograman dasar ya karena belum saya reload. Dan sekarang saya akan reload. Klik. Nah, di sini ya. Mereload semua data. Oke, kita lihat apakah sudah masuk atau belum si nilai Nah, ya, sekarang nilainya mapelnya menjadi 13 mapel ya. Cek mapel, udah ada pemrograman dasar. Kita masuk ya ke dalam sebuah wali kelas. Kalau sudah, kita cek di sini tahun ajarannya 2025-2026. Seterusnya semester ganjil, jenis PTS kita tampilkan tampil rekap. Nah, muncul sebuah rekap data nilai seperti ini ya. Si wali kelasnya Agus Triana itu menjadi seorang wali kelasnya 10-1 dan data nilainya seperti ini ya. Nah, ini ada 33 siswa dan sini ada pendidikan agama baru 1 nilainya, Pancasila baru 1, bahasa Indonesia belum, terus PJOK 1 dan sejarah 1. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Dan lihat di sini yang sudah menginputkan banyak nilai yaitu informatika 3 siswa yang sudah diinputkan begitu. Ini muncul juga di sini ada, nah ini pemrograman dasar yang sudah saya inputkan tadi nilainya 72 ya, gitu. Dan di sini si wali kelas dapat mengedit sebuah data kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini ya, deskripsinya apa, predikatnya apa, ekskulnya apa, predikatnya apa, serta kehadiran siswa yang tidak hadir, apa, sakit, serta izin begitu ya. Oke, nah kalau sudah, ini nanti si wali kelas dapat mempreview dulu data si siswa tersebut. Contohnya di sini saya akan mempreview datanya si Aap Saifuddin ya. Klik preview, maka nanti akan muncul tampilan erapot atau data erapot seperti ini. Nah ini ya.
Nah, tampilan seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, jelaskan, itu kop surat itu muncul di dalam sebuah Erapod. Tapi jika tidak ingin menggunakan kop surat, tinggal tidak upload saja gambar atau Erapod si kop suratnya ya. Nah, di sini ya muncul sebuah halaman nilai rapot yang dimana ada pendidikan agama ini untuk urutan 1, pendidikan Pancasila urutan kedua, PJOK urutan ketiga, dan seterusnya ya. Nah, untuk yang warna merah ini yaitu kurang dari 75, ini juga sama kurang dari 75, ini juga sama ya. Nah, di sini untuk kelompok mata pelajaran kejuruan ada matematika, bahasa Inggris, informatika, coding, dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini ada dasar keahlian TKJ. Nah, ini dasar keahlian TKJ ini adalah kalkulasi atau rata-rata dari mergernya mapel produktif. Nah, misalkan ada 4 mapel nih si produktif, maka nanti akan di-merger oleh si rapot itu menjadi satu yang namanya itu dasar keahlian TKJ atau dasar keahlian jurusan yang lain gitu ya. Nah, nilainya menjadi 69 begitu ya. Di sini juga ada non akademik, ada kokurikuler, ekstrakurikuler, serta kehadiran ya, berapa dan sebagainya. Ini akan otomatis terisi nanti ya. Terus ada juga tanda tangan orang tua wali serta tanda tangan wali kelas, dan tanggal berapa nanti dibagi rapotnya, dan nama wali kelasnya siapa gitu ya. Ini untuk tampilan rapotnya. Jika kita cetak, maka nanti tampilan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya, sesuai dengan template atau format rapot kurikulum merdeka gitu ya. Oke teman-teman, seperti ini ya untuk halaman atau cara alur daripada Erapod berbasis digital atau berbasis website. Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin mencoba untuk aplikasi ini, bisa klik link di dalam deskripsi di bawah yang nanti saya akan simpan linknya gitu ya. Oke, saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.